Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ba'd. Anda sekalian, kelas 10 IPS 3 sesi pertama hari ini tanggal 25 Oktober 2021. Tugas pertanyaan abati yang pertama adalah apa tugas yang diberikan pada antum? Yaitu pertama. Kemudian yang kedua nanti abati akan tanya dari tugas tersebut. Oh ya, yang kedua silakan antum bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Dan yang ketiga, bakteri abati anggap ya akan dianggap selesai sekarang. Ya, hari ini akan dianggap selesai. Nah, abati materinya banyak tapi ya semuanya serba sepintas Ananda. Ya, karena yang esensi-esensi saja. Nah, baik. Sekarang pertanyaan pertama dulu. Apa yang ditugaskan kepada antum minggu lalu? Abati masih ingat, abati tulis di sini nih. Ya. Ya, tunjuk tangan ayo. Untuk tambang emas dulu sekarang. 1 2 3 1 2. Oke, baik. Ya, silakan, nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia. Saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu tentang soalnya apa itu daun lintik. Itu kok masih ini ya, masih apa namanya itu? Masih virus ya? Masih virus ya? Udah ke bakteri belum? Udah ke bakteri? Hah? Kenapa? Iya, oh iya, maksudnya berarti bukan di lokal inilah. Maksudnya di daring, ya boleh daring. Pokoknya materi yang terakhir, bukan materi yang di sini. Itu ya. Bukan. Yang bakteri ada nggak? Kenapa? Sekarang bakteri lah. Tapi walaupun virus daur-daurnya belum. Hanya tahapannya aja ya. Sebentar. Ini apa? Coba nanti abati dengarkan. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab materi kemarin disuruh pelajari tentang Nama siapa? Oh, gelap ya. Ayesa Kasiradiano dari Sekolah 3. Tugas minggu lalu itu mencari tentang ciri-ciri bakteri, bentuk bakteri, struktur bakteri, dan reproduksi bakteri. Ya, itu sebetulnya yang terakhir itu kan tentang bakteri. Terus mengenai virus apa? Antum nggak bakterinya mana? Bakteri itu ya berarti yang saya screenshot pas ada. Oh, berarti belum dicatat. Oke. Baik anak-anak sekalian. Sekarang abati akan lanjutkan pertanyaannya. Ya, ntar. Oke, ciri-ciri bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Priska Hermawan dari kelas 10 kelas 3. Izin menjawab. Ciri-ciri bakteri pertama, dapat hidup di dalam tubuh organisme lingkungan luar. Yang kedua, berukuran lebar sekitar 0,5 sampai 1 mikron dan panjang sampai 10 mikron. Yang ketiga, dinding sel tersusun atas peptidoglykan atau ikatan polisakarida dan protein. Yang keempat, membran sel tersusun dari fosfolipid dan protein. Yang kelima, ada yang bergerak dengan flagela dan ada yang dengan cara berguling. Dan yang terakhir, di lingkungan yang buruk dapat membentuk endospora atau spora di dalam sel. Oke, baik. Itu udah pernah abati jelaskan belum? Sudah. Udah kan? Kalau udah ya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citalisa Malaysia dari kelas 10 IPS 3. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan nomor 2 tentang bentuk bakteri. Secara umum bentuk bakteri ada 3, meskipun memiliki beberapa cabang, tapi yang penting itu ada 3. Yang pertama, bakteri bentuk bulat atau fokus. Yang kedua, basil. Yang ketiga, spiral. Ya, gitu aja. Terus ada pembagiannya, misalnya misalnya yang bulat, yang kokus ya. Contoh di kokus itu ada monofokus, itu bulat cuma satu, dia nggak ada pasangan. Ada diplofocus, dia punya 2, jadi dia berdua, 2 bulat. Kalau sarkina itu bulat berkelompok bentuk kubus, seperti kubus. Basil. Ya, ada juga staphylococcus. Oh ya, boleh staphylococcus dulu boleh lah. Terus bolanya berkoloni, jadi dia bentuk seperti anggur. Lalu ada Streptococcus, itu bakteri bentuk bola memanjang dan Oke, demikian pula untuk basil ya. Dilanjutkan basil.
Antum jawab nomor itu yang struktur bakteri bisa? Ya, struktur bakteri. Nama? Selamat pagi, nama saya Faska Helani Faragita dari kelas 10 IPS 3 akan menjawab pertanyaan tentang struktur tubuh bakteri. Struktur tubuh bakteri terdiri atas kapsul sebagai dinding sel bakteri, flagella berfungsi sebagai alat gerak, dinding sel, membran sel, sitoplasma, mesosom, tilakoid, DNA berupa DNA sirkuler, plasmid, ribosom, endospora, dan pili. Oke, baik. Nah, sekarang ini Anda sekalian, itu pasti antum ada yang ingin antum perdalam tanyakan ya, misalnya dari sudut fungsi. Kalau yang penting antum tuh baca gitu loh. Seperti sekarang misalnya di sana struktur bakteri itu tadi ada misalnya ada lisosom, ya ada ribosom. Nah di buku ada nggak fungsinya? Oh ada, antum juga baca. Oh saya itu tapi kurang paham. Nah itu yang ditanyakan gitu loh. Sekarang ini harus bertanya. Kalau nggak bertanya waktunya menjelaskan detail ya nggak cukup Anda. Baik ya, siapkan pertanyaan itu ya kalau ada. Nah sekarang reproduksi virus, bakteri. Terus peranan, oke. Antum belum kan? Reproduksi, oke. Reproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Hulia dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang reproduksi bakteri, yaitu adalah pembelahan biner. Pembelahan biner atau binary fission adalah pembelahan diri secara langsung. Dan yang kedua ada konjugasi. Konjugasi, ya. Okay. Konjugasi yaitu penggabungan gen, ya penggabungan antara dua gen. Gitu aja. Iya. Oke, tapi prosesnya kan ada ya prosesnya. Antum pelajari prosesnya itu. Antum pelajari prosesnya. Konjugasi itu penggabungan dua gen itu bagaimana? Kalau pembelahan biner 1 menjadi 2 langsung membelah gitu kan. 2 menjadi 4 menjadi 8 terus belah memperbanyak. Itulah makanya bakteri itu cepat berkembang biaknya. Nah, kalau konjugasi itu adalah penggabungan apa? Penggabungan dua gen. Iya. Ya, mengapa disebut konjugasi? Karena pada dasarnya positif negatifnya tidak jelas atau yang disebut konjugasi itu ada persatuan ya di sana materi genetik ya. Ada persatuan bukan hanya pada bakteri konjugasi itu. Ya, misalnya nanti akan terjadi nanti kita pelajari ya pada organisme lain yang tidak jelas mana ovumnya dan mana spermatozoidnya gitu loh. Ya, baik. Terus sekarang siapa yang akan menjawab tentang reproduksi sudah ya, 2 itu lah. Pahami aja. Oh, bakteri ada 2. Ya, pembelahan biner 2 ya. Binary. Berarti sedang memperdalam tentang yang kemarin ini nggak tahu antum udah subscribe atau belum tuh. Itu berarti sedang memperdalam tentang binary option ya. Binary option sedang diperdalam tapi itu sudah habis. Oh, jam berapa ya sekarang coba? 8.2. Apa udah ada perubahan jadwal? Berarti udah tulis 8.30. 10 ini, Bu. Iya, baik. Belum. Oke. Ya, baik. Lanjut dulu. Masih 5 menit ya. Jadi binary ya 2 gene dia. Jadi misalnya ini bakteri ya. Kemudian ini inti selnya. Nah, untuk reproduksinya langsung jadi 2 gitu, membelah. Ada prosesnya tentu ya, ada prosesnya nanti di sini. Nah, ini Anda sekalian kalau dilihat di video-video di YouTube banyak. Misalnya reproduksi bakteri, bagus ya, dari gini terus bergerak. Oh, nanti terus gitu nempel. Jadi aja 2 gitu loh. Itu binary ya. Nah, konjugasi nggak tahu ya, kita cobalah. Pasti ada semua. Oke. Baik, reproduksi sudah. Nah, ini peranan lah. Tuh, kan selesai nih. Tinggal sekarang antum tanyakan apa yang mau antum tanyakan, terutama mungkin dari istilah-istilah yang ada tadi. Ya. Jadi makanya berarti anggap selesai lah sekarang. Tinggal materi yang baru. Peranan siapa? Ayah, laki-laki. Ini laki-lakinya berapa orang? Hanya ada 4 orang. 4 orang laki-laki ya. Aduh ya Allah.
Jangan sampai kekurangan laki-laki nanti yang perempuan ini. Harus berjodoh semuanya. Gimana abad kalau nanti nggak ada? Ya udah 1, 2. Nggak apa-apa, itu syariat Islam. Hebatnya Islam tuh di sana. Coba. Setiap kelas sekarang kurang. Dari dulu udah bertahun-tahun. Kurang aja laki-laki ini. Entah kenapa ya. Bukan entah kenapa, memang oleh Allah ciptakan begitu. Maka datanglah syariat 1500 tahun yang lalu. Ya, laki-laki. Tapi laki-lakinya harus jadi pemimpin, bukan laki-laki yang belado gak jadi kalah oleh perempuan gimana. Ya, 1, 2, 3, mana? Ini peranan tuh, udah nggak dikerjakan tuh. Mana kalau nggak dikerjakan, ini tugas tuh. Kamu mana bukunya malah nggak ada? Hah? Apa? Apa? Salah bawa buku, ada aja kok salah bawa buku. Udah pikun aja kamu ini gimana? Ada istilah salah bawa buku. Itu bawa pinjam lagi buku tuh. Pinjam apa-apa, ada kreatif. Ya kalau ada salah bawa buku, antum harus punya kreativitas. Kasih tunjuk oleh orang lain baru kamu ini. Ayo, wah. Saya akan menjawab pertanyaan tadi tentang peranan bakteri. Yaitu bakteri bermanfaat untuk produksi makanan, misalnya seperti Streptococcus catenatus atau dalam bahasa Indonesia keju dan mentega, dan bisa menghasilkan antibiotik. Misalnya Streptomyces griseus, dalam bahasa lainnya Streptomyces. Antum itu membaca total habis nanti 1 jam. Sekarang apa saja inti-intinya coba? Tadi untuk apa tuh? Tadi yang pertama aja untuk apa tadi? Membuat apa tadi? Yang pertama? Tadi untuk membuat vaksin. Hah? Bukan yang tadi yang pertama. Oh, Membuat vaksin lagi mana membuat vaksin? menghasilkan antibiotik. Menghasilkan Antibiotik. antibiotik. Bakteri apa itu? Itu Bakteri apa? Streptomyces griseus. Oke, antibiotik itu apa? Ngerti nggak kamu? Antibiotik itu untuk daya tahan tubuh. Bukan untuk daya tahan tubuh. Salah. Aduh. Ya, Ananda sekalian nih, filosofi udah abadi jelaskan sekarang. Ya, Rana. Dan nih, closing statement dari abadi 1. Antum tuh harus didikan, jangan dadakan. Jadi kamu tadi kan dadakan, nggak ngerti apa-apa. Apa yang disebut didikan? Ya mendidik diri sendiri, baca peranan kan abang udah jelaskan, tulis peranannya, sederhana peranan, oke? Yang pertama misalnya tadi peranannya untuk membuat antibiotik, antum harus pelajari antibiotik itu apa ya. Kalau nggak ngerti, bukan asal ngomong. Kalau nggak ngerti tanyakan baru. Ya, anti itu anti, ya artinya lawan. Biotik hidup, jadi melawan sesuatu yang hidup. Nah yang hidupnya apa? Misalnya bakteri, misalnya virus, pakai antibiotik untuk membunuh. Jadi anti itu anti hidup dia untuk membunuh yang hidup tersebut yang menyebabkan penyakit. Apalagi dalam makanan banyak ya bakteri berperan dalam makanan. Dalam apalagi dalam tubuh manusia, misalnya untuk membantu sistem pencernaan ya. Nah itu cari oleh antum bakteri-bakteri tersebut dan sebagainya peranan. Peranan ada 2, ya peranan ada 2. Satu yang positif, satu yang negatif. Tugas sekarang cari 5 yang positif. Tulis oleh antum ya. Nanti akan dapat ditanya kan ini direkam. 2, cari 5 yang negatif. Maksudnya positifnya dalam bidang apa? Nama bakterinya apa? Gitu. Negatifnya dalam bidang apa? Yang menyebabkan di perut ada yang membantu sistem pencernaan kita, tetapi ada yang menyebabkan sakit perut. Nah, gitu kan misalnya, ya bakteri apa? Nah ini, berarti closing anggap selesai tentang bakteri. Kita masuk ke materi yang lain nantinya dan banyak tugas-tugas yang belum berarti kumpulkan. Ya masalah kesempatan. Demikian Ananda. Baik, antum harus belajar baik-baik. Ucapkan hamdalah, doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.